sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan kami kemukakan kali ini mengambil topik Koalisi Perubahan berubah-ubah. Anies AHY Aher pecah kongsi. Sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, eksperimen politik yang dilontarkan Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, Oktober tahun lalu telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Bacapres tahun 2024. Kini telah menjadi gimmick politik belaka. Anies Baswedan dijadikan pion untuk berkeliling Indonesia mensosialisasikan Partai Nasdem dan dirinya sendiri. Partai Nasdem memberi perintah kepada Anies untuk membentuk koalisi dengan partai lain dalam rangka memenuhi parlemen threshold syarat pencalonan Bacapres dan Bacawapres. Pendekatan Anies terhadap AHY dan Partai Demokrat, pendekatan Anies terhadap Aher dan PKS dalam gimmick politik katanya telah melahirkan koalisi perubahan. Namun, hitam putih di atas kertas belum terjadi hingga saat ini yang telah berlangsung 6 bulan. Anies sebagai Bacapres Partai Nasdem hingga kini belum memiliki Bacawapres. Belum ada kesepakatan dengan AHY ataupun Aher. Bahkan oleh para pendukungnya, Anies diminta untuk bersama dengan Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, sebagai pasangannya. Atau Anies diminta mempertimbangkan Sandiaga Uno sebagai pasangannya untuk mengulang romantika Pilgub DKI tahun 2017. Berbagai tawaran yang disodorkan sebagai pasangan Anies telah membuat AHY dan Demokrat murka, dan Aher dengan PKS pun mulai menyasar koalisi dengan partai lain. Koalisi perubahan yang digadang-gadang akan mampu mengimbangi koalisi kebangkitan Indonesia Raya atau koalisi Indonesia Bersatu tampaknya tidak menjadi kenyataan. Anies bakal berpasangan dengan AHY atau Aher pun kelihatannya sudah pupus. Surya Paloh dengan Partai Nasdem telah menjajaki koalisi dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pun Nasdem telah mendekati Koalisi Indonesia Bersatu. PKS pun tidak mau kehilangan muka atas gimmick politik yang dimainkan Surya Paloh dan Nasdem. PKS melakukan silaturahmi politik dengan Partai Golkar. Konsekuensinya, koalisi perubahan bubar sebelum bertanding. Anies AHY Aher pun pecah kongsi, mencari keselamatan masing-masing. Yang paling babak belur atas gimmick politik Surya Paloh adalah Anies Baswedan.
karena dia tidak memiliki partai politik. Anies seperti layangan putus diterpa puting beliung, tidak jelas harus hinggap atau mencelok di mana. Dan bila turun hujan, layangan itu tinggal kerangkanya saja. Beda dengan AHY sebagai nahkoda Partai Demokrat, walaupun tidak jadi baca wapres, ke depan masih terbuka peluang untuk menjadi anggota DPR atau menteri. Begitu juga Aher memiliki PKS, di mana dirinya adalah elit partai yang memberinya peluang jadi anggota DPR dan menteri. Saudara sekalian, Surya Paloh memang politisi ulung. Gimik politik dan eksperimen politiknya mampu memecah kebuntuan dinamika politik sehingga putaran politik dapat dinamis kembali dan membuka ruang-ruang kemungkinan semakin lebar. Hal itu terlihat bahwa hingga kini menteri-menteri dari Partai Nasdem masih aman-aman saja. Walaupun menteri-menteri dari Nasdem tersebut disinyalir terkait dengan kasus-kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Demikian juga Partai Nasdem mendeklarasikan Anies yang secara diametral berseberangan dengan Presiden Jokowi, bahkan antitesis Presiden Jokowi. Namun, posisi menteri-menteri dari Nasdem masih aman-aman saja. AHY dan Partai Demokrat, Aher dan PKS tidak ingin jadi korban gimik politik dan eksperimen politik Surya Paloh dan Partai Nasdem. Mereka lebih cepat sadar dan siuman dari perkiraan sebelumnya. Mereka kembali ke habitatnya sebagai oposisi dan lebih berpeluang melakukan konsolidasi politik kepada konstituennya daripada tetap bermain-main di wilayah gimik dan eksperimen politik Surya Paloh yang berupa mimpi tanpa kenyataan. Dengan koalisi perubahan yang berubah-ubah tanpa kejelasan yang berakibat kepada Anies, AHY, Aher pecah kongsi. Konsekuensi logisnya, Anies Baswedan terbuang dari bursa Pilpres tahun 2024. Kenyataan ini sangat pahit untuk Anies Baswedan yang nafsu kuasanya untuk jadi presiden sangat besar, kini pupus sudah. Dan ini menjadi kegembiraan dari partai-partai politik yang lain dan sebagian besar rakyat Indonesia. Karena peluang bapak politik identitas menjadi presiden tahun 2024 telah tertutup rapat. Saudara, opini kebangsaan yang dapat kita tarik dari narasi di atas ialah Surya Paloh dan Partai Nasdem yang suka pada eksperimen politik dan gimik politik telah sempat membuat ramai persiapan pemilu, khususnya Pilpres. Surya Paloh dan Partai Nasdem cepat sadar atas dampak eksperimen politik tersebut sehingga harus melakukan pertobatan politik agar diterima kembali
pada koalisi pendukung pemerintahan. Anies hanyalah pion yang seketika dapat ditinggalkan dan dibuang bersama ide perubahan dan politik identitasnya. AHY harus mengubur mimpinya jadi cawapres karena dirinya belum qualified dan partainya gurung. Pun Aher dengan PKS harus legowo mundur dari koalisi perubahan dan mencari spektrum politik yang lain. Gimik politik dan eksperimen politik yang dimainkan oleh siapa saja hendaknya tetap dalam koridor kebangsaan dan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik Koalisi Perubahan Berubah-ubah. Anies AHY Aher pecah kongsi. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video berikutnya. Terima kasih.